Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Masuk semua? Masuk. Oke, baik. Alhamdulillah kalau masuk semua. Hari ini kita belajar apa ya? P5. P5. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kita pada minggu lalu, yaitu materi tentang perundungan. Perundungan atau biasanya yang familiar di telinga kalian itu kata-kata bully atau bullying. Atau mungkin pernah ada yang merasakan diejek mungkin dulu waktu kecilnya oleh teman sebayanya, atau ada yang pernah disindir-sindir lewat media sosial, itu sudah termasuk ke dalam kategori perundungan atau bully. Nah, hari ini kita akan membahas ini karena kenapa dampak dari perundungan itu sangat tidak bagus untuk psikologisnya seorang korban. Bisa mengakibatkan trauma, malas belajar, sehingga mengakibatkan dia takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Di sini ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu arti perundungan? Oke, Piona? Perundungan adalah suatu tindakan yang mengolok-olok orang. Iya, mengolok-olok orang lain itu juga sudah termasuk ke dalam perundungan atau bully. Ada lagi yang lain? Perundungan adalah tindakan membuli seseorang sehingga orang tersebut merasa terkucilkan. Iya, membuli sehingga mengakibatkan seseorang merasa dikucilkan, tidak dianggap di lingkungannya. Mungkin ada yang lebih lengkap lagi, mau bantu jawab? Oke, Tika. Perundungan adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja menyakiti hati orang lain, baik secara fisik, verbal, sehingga orang tersebut merasa mentalnya menjadi down. Iya, bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kita tadi. Baik, sejauh ini kalian, Ibu rasa sudah paham sedikit banyak apa itu perundungan, dampaknya sehingga mengakibatkan seorang merasa dikucilkan, tidak dianggap di lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Ibu akan menjelaskan sedikit mungkin dari jenis-jenisnya, apa saja perundungan yang terjadi di lingkungan kita, apa dampaknya. Baik, menurut definisi, perundungan adalah perilaku agresif. Seseorang itu merasa dia keren, sehingga dia secara brutal dan agresif mengolok, mengejek, atau mengintimidasi seseorang, sehingga seseorang itu merasa dikucilkan, tidak punya nilai dirinya gitu, dan merasa psikologisnya itu terganggu, bisa mengakibatkan seseorang itu trauma, takut gitu. Ada yang pernah merasakan? Tidak. Dibully, dirundung oleh orang lain? Tidak. Apa saja dampaknya? Ternyata perundungan itu memiliki dampak yang buruk. Yang pertama, menyebabkan penurunan prestasi akademis. Seseorang kalau sudah menjadi korban perundungan, dia itu takut, trauma, sehingga dia tidak mau belajar lagi. Dan akibatnya adalah prestasi akademiknya bisa menurun. Apalagi kesehatan mentalnya menjadi buruk. Bahkan seseorang yang menjadi pelaku bully itu bisa melakukan kekerasan terhadap korbannya. Apakah itu perlu dicontoh? Tidak. Nah, ternyata perundungan itu banyak macamnya. Bukan hanya mengolok-olok, mengejek-ngejek, atau menyindir. Nah, dari jenisnya yang pertama perundungan fisik, bully secara fisik. Apa maksudnya? Dina bisa bantu? Gustina. Kekerasan fisik seperti menendang, memukul, atau mendorong. Ya, perilaku perundungan secara fisik itu adalah seperti memukul, menendang temannya, mendorong dengan sengaja gitu. Kalau tidak sengaja, apakah termasuk perundungan atau tidak? Tidak. Ada lagi jenis perilaku perundungan secara verbal.
dengan mengata-ngatai orang dengan secara kasar atau menyebut, memanggil seseorang dengan istilah lain. Misalnya namanya Putri diganti menjadi isi kebun binatang atau jenis-jenis jin gitu. Apakah itu boleh? Tidak. Dan bisa juga menghina, misalnya ngomong, "Wih, kau pendek nian, kau hitam, rambut kau keriting nian," itu sudah termasuk ke dalam bully. Apakah kekurangan orang lain itu pantas kita hina? Tidak. Karena kalau kita menghina kekurangan orang, itu sama dengan kita menghina ciptaan Allah. Berarti kita juga menghina Allah karena manusia itu dengan berbagai macam jenisnya itu diciptakan oleh Allah. Oke, jenis yang ketiga ada perilaku perundungan psikologis. Apa? Misalnya menyebarkan rumor, mengucilkan, atau mengintimidasi. Mengucilkan itu cak mana sih maksudnya? Ada yang tahu? Tidak? Misalnya di kelas, ainyo tuh iko hitam, tidak usah kawan kayak yang putih itu. Itu sudah termasuk mengucilkan. Atau misalnya dia itu bodoh, berpikirnya lambat, tidak mau ditemani. Itu juga sudah termasuk ke dalam perundungan. Dan yang terakhir ada jenis perilaku perundungan cyber yang dilakukan oleh pelaku dengan menyebarkan kekurangan, menyindir, mengolok-olok seseorang lewat media sosial atau pesan, misalnya buat snap, buat status, atau foto orang dijelek-jelekkan, dikasih tulisan apa. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Pernah? Nah, kalau sudah pernah merasa pernah dilakukan seperti itu dan pelakunya ada di kelas ini, mohon untuk diperbaiki karena itu sudah termasuk ke dalam kategori perundungan. Boleh atau tidak sih seperti itu? Misalnya foto kita lagi tidur, difotoin terus dijadikan stiker. Boleh? Tidak. Kalau kita saja tidak suka, misalnya foto kita lagi galau, nancanya nampak lagi sedih di foto, terus dijadikan stiker di WA, kita tidak suka, sama dengan orang lain. Kan kita tuh kalau kita di foto tuh enggak nampaknya cantik aja gitu kan. Lagi glowing-glowingnya, lagi segar-segarnya, lipstick lagi on gitu kan. Dan enggak kalau lagi kucel, baru sudah olahraga, bau keringat, mengkilat, dipoto dan dijadikan stiker. Tentu kalian tidak mau seperti itu kan? Nah, sama teman kalian juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada, paham? Paham. Ada berapa jenis perundungan tadi? 4. Apa saja? Fisik, verbal, psikologis, cyber. Oke. Ternyata orang yang melakukan perundungan itu ada faktor penyebabnya. Bukannya serta-merta karena merasa badannya besar, berani merundung orang. Yang pertama, faktornya adalah karena tekanan temannya. Tekanan dari teman sebaya untuk mengikuti perilaku bullying. Biasanya tekanan ini dilakukan oleh orang yang bergeng-geng. Biasanya misalnya punya geng ini, grupnya ini, tidak suka sama grup itu, atau kelas ini tidak suka dengan kelas itu. Nah, itu salah satu faktornya. Terus yang kedua, masalah keluarga. Masalah di rumah seperti konflik orang tua atau kekerasan rumah tangga. Nah, di rumah biasanya kalau nyulap sering melihat orang tuanya berantem, melakukan kekerasan, bisa menjadi contoh oleh anaknya. Sehingga terbawa-bawa ke sekolah. Karena nyolot biasa nengok kekerasan, sehingga dia juga melakukan kekerasan kepada temannya. Gitu. Terus yang ketiga, faktor penyebab perundungan itu adalah media dan budaya. Dari mana media dan budaya itu bisa berperan? Dari media sosial. Kalian Gen Z ini sangat akrab, mungkin bangun tidur dan dari kecil sudah terbiasa dengan gawai, gadget.
Nah, dari situ kalian bisa melihat bagaimana mungkin kalau orang tuanya yang tidak kontrol, kalian bebas berselancar dan melihat apa saja yang menampilkan kekerasan di dalam media sosial itu. Sehingga itu menjadi contoh kepada korban dan mengakibatkan dia melakukan kekerasan juga terhadap orang lain gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, setelah ini nanti kalian akan menyaksikan video dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Gina. Gitu. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak. Baik. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan menyaksikan video pendek tentang kasus perundungan di sekolah. Silakan diamati dan nanti poin-poinnya silakan dicatat ya. Ya, Bu. Hari ini kita datang ke baru. Ayo sekarang masuk dan perkenalkan diri kamu. Ya Allah. Dan semoga di sekolah yang di kali ini nanti dapat teman-teman baik. Amin. Halo, semua. Namaku Randy. Dan semoga kita dapat berteman baik. Guys, dikirain slogan, ternyata cocok. Selamat tuh, kalau cukup. Sudah, belum bisa. Silakan ini sudah kesana ya. Mel, ulangan hari yang tertinggi kali ini diraih oleh Pasti ngerasa kan Bu? Iya. Silakan yang seperti ini dan ke sini. Randy dengan skor 100. Justru gue yang bisa bikin dia. Sampai bicara. Woi, cukup. Sombong banget lo, dipanggil ke nyawa. Lo mau ini? Sorry, bekalnya udah jatuh ke bawah. Ini akibatnya kalau lo berani ngirim posisi gue di kelas kan. Oke, kita sudah menyaksikan video pendek tentang perundungan. Kali ini Ibu akan membagikan kelompok dan kalian tugasnya adalah mendiskusikan apa yang kalian dapat dari video pendek yang tadi. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke? Oke. Silakan duduk berkelompok. Sehingga memicu massa untuk membuli Randy karena nilainya lebih baik. Tersebut dapat mengetahui bahwa Randy Baiklah, waktu diskusi telah selesai. Sekarang kita ke presentasi. Nah, akan dimulai dari kelompok 1. Silakan.
Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mira dan Dini. Yang pertama, ada jenis-jenis perundungan yang ada di dalam video tadi, yaitu yang pertama, perundungan secara fisik. Perundungan secara fisik yaitu perundungan yang dilakukan secara kekerasan, yang dilakukan masak pada lidi. Yang kedua, perundungan secara verbal. Perundungan secara verbal adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, perundungan secara fisiologis. Perundungan secara fisiologis adalah bentuk perundungan yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Yang terakhir, perundungan secara siber. Perundungan secara siber yaitu perundungan yang dilakukan secara di media sosial. Yang kedua, dampak perundungan terhadap korban dan lingkungan sekitar. Yang pertama, dampaknya yaitu dapat mencemarkan nama baik sekolah. Yang kedua, dapat menimbulkan perasaan tidak aman. Ketiga, trauma serius. 4, perasaan terisolasi secara sosial. Yang kelima, penurunan prestasi akademis. Dan yang terakhir, dapat membuat korban berpikir untuk bunuh diri. Itulah hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah melihat presentasi dari kelompok 1, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari diskusi yang telah kita laksanakan, setelah menyaksikan video pendek tadi, dapat kita simpulkan bahwa kekurangan setiap orang itu pasti ada. Jangan jadikan itu sebagai bahan olokan atau bahan bulian, apalagi di sekolah. Ya, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Baik, hari ini kita sudah belajar banyak tentang perundungan, mulai dari definisi, dampaknya, terus jenis-jenis perundungan itu sendiri ada apa saja. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang anti perundungan atau anti bullying, Ibu ingin kalian memikirkan, kan tadi sudah nonton video, sudah tahu jenis-jenisnya, dampaknya apa saja. Ibu ingin kalian bantu memikirkan bagaimana cara untuk menciptakan sekolah yang anti perundungan dan ramah terhadap sesama gitu. Oke, yang bisa nanti kalau sudah boleh angkat tangannya dan menyebutkan apa yang sudah, langkah-langkah yang sudah dipikirkan oleh kalian. Boleh yang bisa angkat tangannya? Oke, Chelsea. Berikut langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi bullying. 1. Tidak terpancing untuk melawan. 2. Jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. 3. Jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Oke, ada lagi? Langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yaitu yang pertama menjalin pertemanan yang baik dengan banyak orang, yang kedua tumbuhkan rasa percaya diri, dan yang ketiga membuat lingkungan nyaman dan kondusif. Ya, betul. Nah, untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, sehingga tidak ada lagi perundungan yang kita rasakan di sekolah ini, satu hal yang perlu kalian ketahui bahwasanya kita jika sudah masuk ke dalam sekolah ini berarti kita sudah menjadi satu ikatan keluarga. Oke, paham sampai situ? Paham. Kalau Ibu tanya ulang apa yang sudah kita bahas tadi, boleh?
Boleh. Boleh? Apa ya? Perundungan tadi artinya apa? Apa, Atika? Perundungan adalah sikap seseorang yang sengaja menyakiti hati orang lain baik secara fisik, verbal, sehingga membuat orang tersebut menjadi down dan tidak percaya diri. Iya. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai di akhir waktu karena mengingat waktu sudah mendekati waktu pulang. Nanti silakan dibaca kembali materi ini untuk persiapan belajar di minggu depan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian membuat satu refleksi untuk bahan perbaikan Ibu dan kalian. Ungkapkan perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini mengikuti pembelajaran P5 bersama Ibu dan Ibu Gina tadi. Dan apa saja sih yang perlu diperbaiki mungkin atau minggu depan minta game atau apa boleh dituliskan. Waktunya cukup 2 menit saja. Oke, sudah? Sudah. Nanti dikumpulkan sebelum pulang ke atas meja Ibu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita. Sehingga menjadikan sekolah kita yang aman, nyaman, dan anti perundungan. Baik, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Semoga perjalanan kita menuju ke rumah dilancarkan oleh Allah dan tidak ada apa-apa dan bisa hadir kembali besok ke sekolah. Boleh Hansen silakan pimpin doa. Doa mulai. Selesai. Baik, silakan berkemas, rapikan dan lihat sampah-sampah yang ada di lacinya masih ada. Kalau ada silakan dibuang. Buku dan alat tulisnya silakan simpan di dalam tas. Bersiap untuk pulang. Sesudah silakan siapkan dulu ketua kelas. Bersedia. Beri salam pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.